Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara membuat VCO atau Virgin Coconut Oil dan pemanfaatan blondonya sehingga tidak ada produk yang terbuang. Pertama-tama, pastikan kelapa yang kita pakai adalah kelapa tua. Dari kelapa tua yang sudah kita pilih, kita parut dan tidak harus membuang kulit luarnya. Nah, ini udah menjadi santan. Santannya sangat kental dan bagus. Sebelum kita tuangkan ke dalam toples, kita saring terlebih dahulu supaya santannya benar-benar bersih dari hampas kelapanya. Nah, ini santan kelapa yang dihasilkan dari 4 buah kelapa. Setelah selesai kita saring dan menjadi santan yang baik, kita masukkan ke dalam kulkas. Jangan lupa ditutup rapat ya toplesnya. Kita simpan di dalam kulkas selama kurang lebih 2-3 jam untuk menghasilkan santan. Santan yang benar-benar kental, santan murni. Oke, kita diamkan dulu selama kurang lebih setelah 3 jam kita bisa mengeluarkan santan dari dalam kulkas. Nah, mulai nampak. Iya. Bismillah. Hati-hati ngambilnya supaya tidak tercampur antara santan yang kental dengan air yang di bawahnya. Oke. Nah, oke. Sekarang kita pisahin lagi ya. Kita ambil pelan-pelan supaya air yang di bawahnya nggak kebawa. Nah, gini. Sedikit demi sedikit kita ambil santannya. Jadi sangat jelas sekali. Santan murni dengan air di bawahnya yang lumayan banyak ya. Ini dari 4 butir kelapa. Nanti kita lihat seberapa banyak santan yang dihasilkan dari 4 butir kelapa ini. 2-3 jam. Nah, ini hasilnya. 4 butir kelapa menghasilkan santan murni sebanyak ini. Dan ini belum selesai. Kita simpan dulu di tempat yang hangat ya, hangat, nggak harus panas. Di suhu udara ruangan aja. Kita masukkan ke dalam toples dan ditutup rapat. Nah, caranya didobel gini. Supaya suhu udara di dalamnya hangat. Karena dia tidak melalui proses pemanasan. Cukup dengan difermentasi selama 24 jam sampai 30 jam untuk menghasilkan minyak VCO yang baik. Nah, ini ya. Kita diamin dulu. Dan santan kelapa yang cairnya masih bisa kita manfaatkan sebagai santan pada masakan. Dan rasanya masih enak karena disimpan di dalam kulkas. Sekarang kita siapkan dulu 3 buah wadah dan saringan kopi untuk menyaring minyak VCO yang kita ambil dari toples. Setelah kurang lebih 30 jam kita fermentasi, maka akan terlihat minyak VCO-nya. Nah, seperti ini hasilnya nih. Kelihatan nampak dari luar, dimana santannya akan terpisah. Nah, antara minyak, blondo, dan air. Tuh.
Oke, perlahan-lahan kita angkat. Kita keluarin dulu dari toplesnya biar nggak ribet. Twing. Ada ibu. Nah, ini kelihatan jelas sekali ya Bu ya. Kita pisahin blondonya. Nah, lihat, minyaknya sangat-sangat bening. Nampak sekali di sini hasil dari minyak PCO-nya. Tuh, bening banget. Bening banget. Kita pisahkan blondo yang di atasnya. Nah, kita ambil perlahan-lahan. Jangan sampai ke bawah minyaknya. Ini blondonya juga nanti kita kumpulkan di dalam wadah, jangan dibuang dulu karena masih bisa dimanfaatkan untuk membuat minyak kletik. Nah, ini nih. Nah, ini kita habiskan dulu ya, sedikit demi sedikit. Bismillah ya Allah, mudah-mudahan bagus. Nah, kita ambil sedikit-sedikit minyaknya ya. Kita saring. Nah, kita saring dulu. Sebelum ini baru penyaringan pertama. Nah, tuh bening banget ya Bu ya. Sangat-sangat bening. Kita saring dulu di sini supaya blondonya nggak ikut ke bawah. Harus sangat hati-hati. Minyak ini benar-benar sangat-sangat kaya manfaat dan saya sekeluarga mulai mengkonsumsi minyak ini sebagai suplemen kesehatan. Nah, nanti kita lihat hasilnya Bu ya. Selanjutnya, kita siapkan wajan untuk menggoreng atau memanaskan blondo dari PCO untuk jadi minyak kletik. Nah, jadi kalau begini mah ngegorengnya juga nggak terlalu lama, cukup beberapa menit aja. Dan ini kurang lebih menghasilkan 1 botol minyak kletik ukuran 60 ml, 1 botol lebih lah biasanya mah ya. Oke. Dengan api yang kecil ya. Nah, gitu. Jangan gede-gede apinya. Nah, kecil aja, santai masaknya. Sambil kita melanjutkan penyaringan minyak PCO pada penyaringan kedua. Nah, kapasnya diginiin ya. Nah, supaya kotorannya nggak ikut, supaya minyaknya bening. Tuh, sangat padat. Tuh, sangat padat. Nah, segitu kan, tebalnya lumayan. Nah, lumayan tebal ya. Segini tah, ya. Kita saring dulu. Perlahan demi perlahan, sedikit-sedikit. Dan ini memakan waktu yang lumayan sangat lama. Bisa sampai beberapa jam. Tes. Mana ya? Dia belum keluar. Nah, kita aduk-aduk ini supaya nggak hangus. Nah, ini aroma dari minyak kletiknya kalau udah panas gini mulai kecium. Karena aroma kletik dengan aroma PCO sangat beda.
PCO dengan aromanya dan minyak kletik dengan aromanya sendiri. Nah, untuk PCO sendiri, ketika kita meminumnya, sama sekali nggak meninggalkan bekas seperti kita meminum minyak kletik ya. Biasanya ibu-ibu yang mau melahirkan kan suka minum minyak kletik. Nah, kita siapin rantang. Kita siapin rantang untuk menyaring minyak kletik. Sambil kita nunggu minyak PCO ya. Terus disaring sampai selesai. Yuk kita simak bagaimana cara pembuatan PCO rumahan sehingga bisa menghasilkan rupiah demi rupiah untuk para ibu-ibu yang kreatif dan rajin di rumah, yang suka berkreasi dan tidak mau diam. Nah, setelah beberapa saat mulai nampak ya, minyak kletiknya mulai keluar tuh. Ada minyak-minyaknya di situ. Tuh, terus sedikit demi sedikit kita aduk-aduk tuh. Minyaknya juga cukup bening. Tapi tetap kalau minyak kletik ini nggak sebening minyak PCO. Dia tetap agak-agak warnanya agak-agak kuning dan keruh. Nah, ini saringan pertamanya. Tetap minyak kletik juga kita saring 2 kali supaya ampasnya nggak ikut nanti ketika udah jadi minyak kletik yang siap dibotolin. Nah, ini udah mulai matang ya, mulai kering. Nah, ini sisa blondo dari minyak kletik ini kan biasanya bisa dimakan kalau santannya minyaknya langsung dari santan yang segar gitu ya. Nah, karena ini adalah hampas dari minyak PCO, nah jadi blondonya ini belum bisa dimakan, nggak bisa dimakan. Nah, dan saya lagi nyari tahu bagaimana cara memanfaatkan blondo dari hampas minyak kletik dari hampas minyak PCO. Kalau untuk hampas kelapa sendiri saya tinggal praktek ya. Sedikit demi sedikit memanfaatkan sampah atau limbah dapur. Ini hasil akhir dari minyak PCO. Nah, ini kan begini ya, hasilnya sangat-sangatlah jernih. Tuh, nyaris nampak nggak ada air gitu ya, karena saking beningnya gitu. Tuh, lihat, samar jadinya teh, sama amat cahaya gitu kan. Alhamdulillah ya Bu ya. Kita bisa berkreasi dan terus berkreasi di rumah sedikit demi sedikit, memanfaatkan semua bahan-bahan yang ada. Tuh, cakep banget hasilnya. Ini bisa jadi kurang lebih 2 atau 3 botol PCO, botol ya PCO nih. Kita tuangin, ini ukuran botolnya 60 ml. Dan alhamdulillah saya udah bikin banyak ya Bu ya. Saya ngejualnya secara online dan di up di status WA, Facebook, bahkan di Shopee juga saya udah mulai masukin. Nama Shopee-nya udah saya tulis di video dan di Shopee ada di deskripsinya ya. Untuk yang mau pesan silahkan langsung order aja. Oke, kiranya sekian video dari saya kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa dicoba di rumah. Jangan lupa like and subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.